Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Rupani Channel. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menangani penyakit gangguan psikis. Oke, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, di sini saya akan berbicara tentang pengalaman pribadi saya. Di mana waktu itu ada seorang teman, ya, mempunyai istrinya, mempunyai istri. Dia tiap hari selalu terjadi kerasukan atau kesurupan. Tiap hari sampai dia bingung sendiri. Nah, dalam hal ini saya diberi saran harus begini dan begitu, tapi harus secara terpadu terus menerus dalam pengawasan 24 jam. Saya beri saran begitu, dan kadang-kadang saya juga ke rumahnya, yang kebetulan si istrinya itu diawasi oleh suaminya dan diberi doa-doa khusus untuk menangani gangguan psikis dengan doa-doa ruqyah, ya. Jadi tidak sekali dua kali lantas sembuh, ini perlu waktu yang lama. Sempat dia putus asa, tapi saya menyampaikan suatu hadis, suatu keterangan, di mana zaman Nabi pun ada seorang wanita yang datang kepada Nabi minta untuk diruqyah atau disembuhkan, karena dia, wanita tersebut, sering kerasukan atau kesurupan tiap hari. Nabi bersabda, tidak lantas serta-merta melakukan ruqyah atau penyembuhan. Beliau memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, bersabarlah, niscaya kau masuk surga tanpa dihisab. Dan pilihan yang kedua, jelas kalau di ruqyah atau disembuhkan oleh Nabi, jelas pasti sembuh karena tangan-tangannya yang mulia dan penuh berkah. Tapi hilang kesempatan masuk surga tanpa dihisab, yang akhirnya si wanita tersebut memilih jalan pertama dan memohon didoakan supaya kalau terjadi kerasukan atau kesurupan, auratnya tidak terlihat. Jadi ambil jalan tengah dalam hal ini, dan Nabi pun menyetujuinya dan berdoa supaya kalau terjadi kesurupan, wanita ini tidak terlihat auratnya. Nah, berdasarkan dalil tersebut, intinya kita harus berusaha berdoa dengan intinya terapi mandiri kalau bisa, kalau ada yang mengawasi. Memang gangguan psikis ini berbeda dengan gangguan jin atau santet, berbeda. Kalau gangguan jin atau santet bisa sembuh 1-2 kali di ruqyah, atau paling lama seminggu bisa sembuh kalau gangguan yang lain. Tapi kalau gangguan psikis ini bisa memakan waktu yang lama.
dan akhirnya dia melakukan pengobatan secara mandiri dengan doa-doa yang saya sarankan. Kadang-kadang saya juga ke rumahnya membantu memberikan doa-doa yang mudah-mudahan sembuh. Dan dalam jangka waktu 1 tahun, alhamdulillah si istrinya tersebut sembuh total, tidak kesurupan lagi, alhamdulillah. Itu bagi yang ada keluarga yang mengawasi. Berbeda dengan yang kurang ada pengawasan atau keluarganya pada jauh ya, kurang bisa mengawasi. Saran dari saya pribadi, harus pergi atau perlu penanganan khusus ke pengobatan alternatif, yaitu salah satunya ada pesantren yang khusus menangani orang-orang yang gangguan psikis, karena di sana selalu diawasi 24 jam, baik itu makannya atau cara pengobatannya secara terpadu terus menerus setiap hari ya. Jadi ada jadwalnya. Insya Allah dalam jangka sebulan lah paling cepat, insya Allah sembuh. Kadang-kadang tergantung parah atau tidaknya, kadang bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, insya Allah bakal sembuh ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Jadi dalam hal ini gangguan psikis memang intinya karena medis ya, tidak kepada non medis, tapi ada juga komplikasi dari gangguan non medis itu bisa dihilangkan insya Allah dengan cepat, bisa lebih cepat. Tapi kalau gangguan psikis itu perlu penanganan khusus dan jangka waktu yang lama, juga harus diawasi 24 jam. Begitu agan-aganku semuanya. Ada doa khususnya. Oke lah, kita akan bahas tentang doanya, yaitu ada suatu dalil di mana dalil tersebut doanya adalah membaca ayat kursi. Itu ayat kursi. Jadi harus continue secara intensif ya, secara intensif tiap hari diawasi, diberi doa-doa itu. Jadi jangan sekali 2 kali itu tidak efektif, susah. Jadi harus continue terus menerus dan dalam pengawasan 24 jam. Kalau kasus yang pertama, yaitu teman saya yang istrinya sering kesurupan, itu dalam pengawasan suaminya bisa diawasi. Alhamdulillah, walaupun jangka waktu yang lama selama 1 tahun kalau nggak salah ya, alhamdulillah sembuh total, tidak terjadi kesurupan lagi. Begitulah agak nyangkut semuanya, sharing atau informasi dari saya ya, tentang gangguan psikis, bukan gangguan jin atau gangguan yang lain. Ini murni gangguan psikis, cara menanganinya seperti itu ya, langkah-langkahnya secara garis besarnya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf bila kurang sempurna dari segi penyampaian. Semoga sehat selalu. Jadi lupa nih channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.